urusan. Jadi benar-benar kolbunya menghadap kepada Allah. Bukan hanya jasadnya menghadap seolah-olah, tapi kolbunya berpaling. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardh. Kan kadang kita seperti itu Bapak Ibu. Ini kita nih kadang bohong terus. Ya Allah, aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan alam semesta. Wajahnya menghadap, tapi kolbunya berpaling. Di dalam kitab Ghunyah, kalau tidak salah kita pernah baca, jangan berani-berani kita uzlah tanpa dituntun, diperintah oleh Syekh. Jangan mengikuti nafsu kita. Diperintah enggak. Kalau uzlahnya suryalaya, bukan di hutan, boleh di mall. Kita uzlahnya bukan dengan fisik, tapi dengan rohani, menyepi di tengah keramaian. Ini bahasa Abahnya. Tidak ada atas ahli la ilaha illallah khawatir, cemas, takut ketika menghadapi sakratul maut, ketika dia berada di dalam kubur, ketika dia berada di padang mahsyar. Karena tiga tempat ini adalah sesuatu yang dahsyat luar biasa. Karena Nabi mengatakan, kita belum pernah tahu bagaimana keadaan dalam kubur. Kita belum pernah tahu bagaimana keadaan di padang mahsyar. Nabi sudah membocorkan, ini dahsyat. Maka carilah ahli la ilaha illallah, supaya kita nanti jangan khawatir, tidak takut menghadapi sesuatu yang dahsyat itu tadi. Bapak Ibu ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, dan juga tarekat para sufi itu di samping dia mujahadah, dia adalah dalam rangka untuk pembersihan kolbu. Jadi kalau orang mengatakan tarekat sufi itu sesat, itu satu kedangkalan pemahaman orang itu tentang Islam. Karena tarekat sufi itu tujuannya untuk membersihkan kolbu, sedangkan membersihkan kolbu ini hukumnya fardu ain, hukumnya wajib. Kata para ulama, sebagaimana kita wajib membersihkan diri kita daripada najis-najis zahir, demikian juga wajib kita membersihkan kolbu kita daripada najis-najis batin. Kaki kita misalnya kena najis, haram kita biarkan najis itu lama, kita baru membersihkannya. Kolbu kita penuh dengan najis. Secara hakikat, najisnya itu adalah sifat-sifat yang tercela itu. Sombong, iri, dengki, ujub, sum'ah, takabur, riya. Itu semuanya najis-najis batin itu. Maka ini kurang jadi perhatian. Padahal ini yang terus diperhatikan oleh Allah. Allah 24 jam memperhatikan pada diri hambanya itu, pada kolbunya. Bukan Allah memperhatikan jasad lahiriahnya. Tapi yang diperhatikan Allah kurang menjadi perhatian umat, perhatian manusia pada saat ini. Nah, maka tarekat sufi itu tujuannya untuk menata kolbu itu tadi. Bagaimana dia bisa menghilangkan daripada sifat-sifat tercela. Awalnya dari semua itu adalah dengan menanamkan nur di dalam kolbunya si hamba itu tadi.
dalam kolbunya para murid. Dengan nur itu terus diamalkan tuntunannya, maka perlahan sedikit demi sedikit sifat-sifat mazmumah yang tercela tadi Allah akan cabut dari dalam kolbu para murid itu. Akhirnya hilang emosiannya, hilang dengkinya, hilang sombongnya, hilang hubbul madahnya, melalui proses. Nah, tanpa tuntunan itu tidak bisa. Tanpa bimbing oleh orang yang seperti para mursyid, para sufi tersebut, tidak bisa menghilangkan semua itu. Hanya dengan kajian secara keilmuan, kajian secara ilmiah tidak bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati kita jangan sampai kotor. Kita harus mengingat Allah. Hanya diceritakan secara keilmuan, semuanya itu tidak ada, tidak akan bisa mencapai itu tadi. Nah, maka dengan tuntunan bimbingan seorang sufi atau syekh yang mursyid, maka di situ kita akan bisa mencapai pembersihan kolbu. Nah, ini sangat penting ini. Karena bagaimana kita mau jadi kekasih Allah? Hanya menghayal kita jadi kekasih Allah, atau bahasa sekarang bertepuk sebelah tangan jadi kekasih Allah, kalau kolbunya tidak pernah diurus, dibersihkan. Maka dalam tahapan perjalanan seorang salik itu disebutkan oleh para sufi, pertama adalah takhalli, bersihkan dulu dari sifat yang tercela. Pakai apa membersihkannya? Ya melalui tuntunan para sufi itu tadi, para syekh yang mursyid. Maka tarekat sufi itu di samping dia mujahadah, dia juga adalah untuk membersihkan tuntunannya, untuk membersihkan kolbu para murid-murid. Nah, maka takhalli itu dengan tuntunannya nanti hilang sombongnya, hilang sifat ini, terus dengan kesungguhannya, sedikit demi sedikit, shibran wa shibran, dhira'an wa dhira'an, sejengkal demi sejengkal, berkurang, dia pun akhirnya terpesona. Dia terpesona dengan keadaan yang dia rasakan. Nah, itu perjalanannya seorang yang dituntun, seorang mursyid di dalam pembersihan kolbu tadi. Kalau enggak bisa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau hanya kita menghadiri seminar untuk membersihkan hati, apalagi hanya nyanyi untuk membersihkan hati, enggak bisa. Jagalah hati, jangan kau nodai. Biar 1000 tahun kita nyanyi itu enggak bisa. Jaganya pakai apa, Pak? Bersihkanlah hati. Bersihkannya pakai apa? Masa nyanyi aja? Atau secara keilmuan diceramahin, bersihkan hati itu seperti ini, jangan ada dengki, jangan ada sombong. Kalau hati ndak dengki, ndak sombong, maka itu hati yang bersih. Yang ngilangkannya itu piye, bilang orang Jawa. Kita harus ingat Allah. Ingatnya bagaimana? Apanya yang diingat? Di mana letak ingatnya? Apa isinya? Kan ini yang jadi permasalahan. Disuruh ingat terus, tapi tidak dituntun, cuma disuruh, dimotivasi, tapi tidak diberi solusi. Kita mintakan solusi, bukan hanya informasi dan motivasi. Kebanyakan hanya informasi tentang orang yang ingat kepada Allah itu seperti ini, diceritakan bahwa wali-wali Allah itu tidak pernah lupa kepada Allah. Dimotivasi lagi, jangan sampai kalian lupa kepada Allah. Yang ingatnya itu bagaimana?
Kebanyakan hanya kita dapatkan informasi, motivasi, tapi sangat sedikit kita temui solusi. Nah, maka thariqat sufi inilah solusinya. Bagaimana bisa membersihkan kolbu, bagaimana bisa mengingat kepada Allah, apalagi sampai mencintai Allah, Bapak Ibu. Para penceramah itu tidak salah mereka sampaikan, kita harus cinta kepada Allah, kan seperti itu sering. Kita harus merindukan Allah. Mencintai Allah itu bagaimana? Cinta itu letaknya di mana, Bapak Ibu? Di lisan. Cinta itu bukan di lisan letaknya. Aku cinta kepadamu ya Allah, kata lisannya. Seandainya kita mendengar jawaban Allah, kadzabta ya abdi, engkau bohong hai hambaku. Lisanmu berkata cinta kepadaku, tapi kolbumu penuh dengan sesuatu selain aku. Bisa tidak dikatakan cinta? Allah tidak bisa ditipu daya, dirayu tidak bisa. Dengan bahasa cinta itu tidak bisa. Kalau istri kita bisa dirayu. Sampean katakan sayang, aku cinta kepadamu. Senyum-senyum istrinya, senang, berbunga-bunga hatinya. Padahal dalam hati suaminya ada cinta yang lain. Ada orang ketelu, orang ketiga. Istrinya tidak tahu keadaan hati suaminya. Yang dilihatnya hanya lisan, zohirnya. Tapi Allah bisa ditipu? Tidak bisa. Nah, cinta itu bukan di lisan, letaknya pada kolbu. Apa yang banyak kita ingat, itulah hakikatnya kekasih kita. Coba sampean mau tes, ingat aja dulu, nanti tumbuh cinta itu. Di mana cinta, ingat aja belum. Coba sampean tes, ingat terus sama tetangga sebelah rumah. Terus ingat, mau jalan ingat, nanti pulang dari jalan ingat, mau makan ingat, mau tidur ingat, lama-lama sampai cinta sama dia. Karena awalnya cinta itu daripada banyak mengingat. Nanti banyak menyebut. Di mana duduk itu aja yang disebut dia. Maka itu ada tumbuh benih-benih cinta. Oh, kamu cinta enggak sama dia? Oh, enggak, kok nyebut terus. Ini dia bohong itu. Padahal sudah ada benih-benih cintanya. Nah, maka banyak ingat dulu. Mengingatnya bagaimana? Maka perlulah kita tuntunan para seorang yang mursyid tersebut, para syekh itu, agar kita bisa mengingat Allah. Nah, setelah bisa mengingat Allah, maka Allah pun juga akan senantiasa mengingat kita. Kan kita ini kadang Bapak Ibu ingin dicintai tapi tidak mencintai. Undang dulu kecintaan Allah kepada kita dengan senantiasa kita banyak menyebutnya, banyak berzikir. Karena kata Rasulullah, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Ciri orang yang cinta kepada Allah itu lisannya suka untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Nah, ini ciri orang yang cinta. Sudah ada tanda-tandanya. Kalau yang tidak mau, yang malas, yang terkunci lisannya, kalau ngomong yang lain dia nomor satu. Tapi kalau untuk dibawa menyebut nama Allah, seolah-olah lisannya ini terbelenggu, berat. 5 menit aja perasaan dia udah 5 jam. Tapi kalau ngomong yang lain 5 jam perasaannya 5 menit masih kurang aja. Ini berkata cinta kepada Allah, bohong nih. Nah, maka bagaimana kita mengundang kecintaan Allah kepada kita? Kita dulu banyak menyebut nama Allah. Ini ciri orang mengundang kecintaan Allah kepadanya. Kalau sudah Allah cinta, Bapak Ibu, apapun akan diberikan kepada kekasihnya.
kita cinta kepada anak kita, cinta kepada istri kita, apa yang kita miliki kita berikan untuk dia. Dan memberinya memang benar-benar dengan kasih sayang, bukan memberi karena terpaksa. Kalau memberi terpaksa itu kalau dalam bahasa tasawuf namanya istidraj. Itu memberi tapi terpaksa itu. Karena banyak minta terus. Ya Allah berikan saya ini, ya Allah berikan, ya Allah. Minta terus. Akhirnya diberi aja, ambil. Diberi tapi jadi sombong. Diberi tapi jadi ujub, bangga diri. Diberi tapi tidak kuat menerima nikmat. Akhirnya nikmat lahiriahnya, hakikatnya nikmat tadi jadi bala baginya. Yaitu diberi tapi dia diberi namanya terpaksa, itu istidraj. Karena belum cinta lagi. Banyak minta tapi tidak banyak memuji. Selalu minta tapi tidak mau mendekat. Nah, para sufi itu mendidik murid-muridnya untuk mencintai, mendekat. Nanti kalau diberi, pemberian itu jadi nikmat, bukan bala. Diberi kaya, kayanya menjadi semakin dia tasyukur dengan nikmatnya, digunakan untuk jalan yang Allah ridhoi. Diberikan majelisnya besar, bukan bangga dengan apa yang telah didapatnya, berkata ini saya sudah banyak, mereka itu sudah berapa tahun baru sedikit, jadi sombong, bukan. Tapi malahan dia berkata semua ini adalah atas kehendak daripada Tuhanku, bukan kehebatanku. Jadi diberi tapi tidak menjadi rusak, malahan menjadi dia semakin malu kepada Allah. Nah ini karena sudah cinta tadi. Nah ini maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin semua kita mengharap, nafsu kita semua ingin, ikhwan wal akhwat atau majelis apapun juga, semuanya ingin majelis itu baru dibuka langsung bludak orang. Semuanya pasti ingin, nafsunya seperti itu. Tapi pertanyaannya, kuat tidak kita menerima nikmat itu? Timbul ujub, bangga diri tidak dalam diri kita? Lalu kita tidak melecehkan kepada orang lain apa tidak? Nah, malah belum kuat lagi. Kalau Allah mau, tidak ada mustahil bagi Allah. Satu bumi ini pun berzikir untuk duduk bersama-sama dengan kita, apalagi hanya cuma satu Jakarta ini. Tidak mustahil bagi Allah. Tapi belum kuat kita menerima nikmat seperti itu. Maka jatuh bangun dulu, pasang surut, banyak sedikit. Itu proses keistiqomahan. Itu proses kesungguhan kita dengan mujahadah kepada Allah. Masih timbul keakuan kita, apa semata-mata hadza min fadli rabbi, semua ini adalah anugerah dari Tuhanku dengan barokah karomah daripada guruku. Nah ini jangan dilupakan Bapak Ibu, orang yang berguru seperti itu. Ini barokah karomah guruku, bukan kehebatan kita melobi, bukan kehebatan kita melayani, bukan kehebatan kita memberikan pemahaman. Itu semua barokah karomah daripada guruku. Nah murid yang seperti itu, pandangan rohaninya dia aman daripada tergelincir. Kalau enggak nanti timbul keakuannya, timbul sombong, lalu hilanglah gurunya, yang ada hanya dia dengan kesombongannya. Ini na'udzubillah. Maka dalam bahasa tasawuf disebut dengan murid itu, kalau seperti itu keadaan rohaninya, maka dia disebut fana fisyeh, meleburkan diri di dalam kemuliaan gurunya. Orang datang banyak ini, bludak,
ini barokah karomah guruku. Mereka semuanya kuat istiqomah mengamalkan, barokah karomah guruku. Bukan kehebatan kita. Nah ini insyaallah aman. Kalau enggak bahaya nanti. Bapak, Ibu, ikhwan wal akhwat, jadi dia tariqah sufi itu mujahadah, pembersihan qalbu, dan yang ketiga dia iqbalu ilallah kullih. Jadi benar-benar menuntun para muridnya itu membulatkan dirinya menghadap kepada Allah. Benar-benar sudah menghilangkan dunia ini dari segalanya. Menghadap kepada Allah itu bukan pengertiannya meninggalkan dunia secara fisik. Memang ada para sufi dulu menuntun muridnya, dia membawa muridnya itu agar meninggalkan dunia ini secara fisik. Jangan kaya, makan sederhana, pakaian pun juga dengan yang apa adanya dan sebagainya. Memang ada yang menuntun seperti itu. Tapi Syekh Abu Hasan Asyadzili rahimahullah, beliau menuntun muridnya tidak seperti para sufi yang lain. Kata beliau, hai para muridku, makanlah makanan yang paling lezat, minumlah minuman yang paling segar, tidurlah kalian di ranjang yang paling empuk. Ibaratnya belilah mobil yang paling mahal, tapi kamu jangan sampai lupa hatimu kepada Allah. Nah ini artinya menghadap kepada Allah seluruhnya itu bukan meninggalkan dunia, tapi jasadnya di dunia, kolbunya full Allah. Nah ini meninggalkan, dituntun seperti itu. Nah di dalam thariqah kita dibimbing Syekh Mursyid Abah Anom, ada ndak murid yang disuruh, murid beliau yang disuruh kamu ndak boleh ini? Tidak ada. Bahkan di sana kita mau makan apapun dilayani dan makanan macam-macam disediakan. Ini istimewanya luar biasa, kita bertemu mursyid akhir zaman seperti beliau. Muridnya mau jadi pejabat silahkan, mau jadi presiden pun murid beliau dipersilahkan, mau jadi apa aja silahkan, mau jadi jenderal, jadi pengusaha, tidak ada halangan. Yang penting kolbunya ini terus dipisahkan dengan urusan. Jadi benar-benar kolbunya menghadap kepada Allah, bukan hanya jasadnya menghadap seolah-olah, tapi kolbunya berpaling. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardh. Kan kadang kita seperti itu Bapak Ibu, ini kita nih kadang bohong terus. Ya Allah, aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan alam semesta. Wajahnya menghadap tapi kolbunya berpaling. Wajahnya menghadap kiblat, masa Allah di kiblat? Wajjahtu wajhiyal ladzi fatarus samawati wal ardh. Aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan alam semesta, tapi kolbunya berpaling dari Allah. Nah ini sudah berbeda dengan tuntunan para sufi tadi. Dia menuntun muridnya iqbalu ilallahi bikullih, benar-benar menghadap kepada Allah seluruhnya, kolbunya benar-benar menghadap kepada Allah. Kalau bahasa sekarang, kolbunya wukuf di hadirat Allah. Tubuhnya silakan mengurus dunia, matanya melihat alam semesta, melihat peluang-peluang bisnis yang bisa dikerjakan, otaknya berpikir, fisiknya bekerja, kolbunya terus asik dengan Allah. Nah ini kalau anda dituntun orang-orang seperti para mursyid itu anda bisa. Bagaimana menghadap kolbunya, meninggalkan dunia yang indah dengan rohaninya. Karena keindahan dunia, manis hijaunya dunia ini, inilah yang kadang-kadang mempesona kepada manusia. Akhirnya terpesona dengan dunia, lalu lupa kepada Allah. Yang dituntun aja masih sempoyongan.
Banyak lupa masih daripada ingat. Bagaimana yang tidak punya pembimbing. Tambah sama sekali indahnya, apalagi Bapak Ibu hidup di Jakarta ini. Apa aja yang mau dilihat ada di sini. Mau makan apa ada, lengkap semua. Makanya orang dulu untuk meninggalkan dunia seluruhnya itu dengan kolbunya, bahkan dengan fisiknya, sampai mereka masuk ke goa-goa, uzlah ke dalam hutan, mengasingkan diri untuk menjaga rohani jangan sampai bergeser kepada Allah. Itu ada yang 20 tahun latihannya itu, mujahadahnya itu. Kalau kita tidak disuruh oleh guru seperti itu, dan di dalam adabnya seorang murid, di dalam kitab Ghunyah kalau tidak salah kita pernah baca, jangan berani-berani kita uzlah tanpa dituntun, diperintah oleh syekh. Jangan mengikuti nafsu kita. Diperintah enggak. Kalau uzlahnya suryalaya, bukan di hutan, boleh di mall. Kita uzlahnya bukan dengan fisik, tapi dengan rohani, menyepi di tengah keramaian. Ini bahasa abahnya. Di mall bisa. Sayang mall dibuat oleh kita jalan di situ. Zaman dulu memang dadang mall, Bapak Ibu. Nah, maka ini bagaimana dia menghadap kepada Allah seluruhnya kalau tidak ada yang menuntun, yang membimbing. Maka thariqatnya para sufi itu membawa ke sana. Nah, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, dan juga tuntunan mereka itu dan hakikatnya thariqah itu bukanlah amalan-amalan yang kita baca. Ini perlu kita tahu, hakikat thariqat bukanlah amalan yang kita baca. Hakikat thariqat itu adalah syekh yang mursyid. Jadi kalau yang kita baca itu tuntunannya. Hakikat thariqatnya adalah syekhnya. Kitab Uqudul Juman yang menjadi tuntunan daripada pengamal thariqah Ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya di dalam dan di luar negeri, misalnya kitab ini tercecer, lalu ada orang dapat, lalu dibacalah seperti apa yang ada dalam kitab itu. Pertanyaannya, orang itu sudah berthariqat belum? Belum. Dia baru membaca kitabnya orang ahli thariqah. Berarti hakikat thariqat bacaannya apa syekhnya? Syekhnya. Nah, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Ghunyah kata beliau, wal mursyid huwa thariq ilallah. Seorang yang mursyid itu hakikatnya dia adalah jalan menuju Allah. Apalagi fal mursyid babun ilallah, pintu menuju Allah. Kata beliau lagi, fal mursyid thariq ilallah, penunjuk jalan menuju Allah. Nah, kalau anda ditunjukin bagaimana? Walaupun ada jalannya tapi tidak ada yang menunjukkan. Nah, maka amalan-amalan yang diamalkan para ikhwan, baik amalan harian, mingguan, bulanan, ini adalah dalam rangka mendidik, tarbiyah, didikan tuntunan syekh, apakah dia mengikuti bimbingan gurunya atau tidak. Nah, itu aja. Makanya dengan thariqat kita, abah, thariqatnya Syekh Abdul Qadir, thariqatnya adalah zikir. Jadi la ilaha illallah, sedikit kami jelaskan, kemarin sudah kita sampaikan di Suryalaya. La ilaha illallah itu kalimat yang istimewa luar biasa. Tidak ada kalimat yang lebih agung daripada itu. Nah, kita diperintahkan oleh mursyid mengamalkan itu. Rasulullah sudah mengatakan kalimat yang mulia,
diperintahkan lagi oleh guru pembimbing untuk muridnya mengamalkan. Apa ada dua kemuliaan ini? Yang memerintahkan wali Allah, bukan dengan nafsu dan selera kita sendiri membaca mengamalkannya. Diperintahkan dan juga dituntun bagaimana cara mengamalkannya. Bukan asal nyebut, asbut. Tapi ada metode, ada cara. Ada ilmu pengetahuan. Nah, sesuatu yang ada ilmu pengetahuan dengan yang tidak hasilnya sama enggak? Enggak sama. Silahkan kita buka sejarah, dan di Al-Quran pun Allah jelaskan hal yastawil alim wal jahil. Kata Allah, sama tidak orang yang ada pengetahuan tentang satu perkara dengan yang tidak memiliki pengetahuan. Hal yastawil a'ma wal basir, kata Allah, samakah orang yang buta dengan orang yang melihat? Coba kita tes, Pak, orang buta dengan orang yang melihat, balapan lari siapa yang menang? Tidak sama. Hal yastawi zulumat wan nur, kata Allah, sama tidak gelap dengan terang gitu. Kalau gelap kita mau lihat apa? Tidak bisa, walaupun kita sudah ingat tempat ini. Matikan lampu ini, ada aja yang nabrak tiang. Jangankan kita yang baru datang sini, yang tuan rumah pun masih bingung meraba-raba, kena tiang enggak ini. Tapi kalau dihidupin lampu, mau lari cepat pun dia tidak akan terkena tiang. Hal yastawil zulumatu wan nur, sama tidak gelap dengan terang. Nah, maka semua mufassir menjawab tidak sama. Sama tidak orang yang berzikir ada pengetahuan dengan yang tanpa pengetahuan? Tidak sama. Itu bedanya seperti langit dengan bumi. Kualitasnya sudah jauh berbeda. Yang tanpa bimbingan, yang tanpa pengetahuan, zikirnya disebut hanya zikir hasanah, hanya menghasilkan pahala, tidak membentuk spiritual ruhiyah, tidak membentuk akhlakul karimah. Ini yang sering dulu kita dengar, malah tambah banyak zikir tambah emosian ya ini. Kan dulu kita sering dengar kan, katanya zikir itu tentram hati, kok tambah banyak zikir tambah emosian. Ini zikirnya yang salah, dalilnya yang salah, apa orangnya yang kurang kaji ini? Kitanya yang kurang kaji, kurang dalam pengetahuannya. Karena zikir bukan hanya zikir seperti zikir hasanah, ada lagi namanya darajat. Zikir darajat itu zikir yang ada metode, ada pengetahuan, dan ada yang mengajarkan. Musalsal pengetahuan, orang yang mengajarkan itu ilmunya sampai ke Rasulullah, dan mata rantai semuanya, semua orang yang guru-gurunya adalah pembimbing Syekh Mursyid pada zamannya masing-masing. Nah, ini maka zikirnya jadi zikir darajat, membentuk akhlak, menghilangkan dengki, menghilangkan sombong, menghilangkan emosi. Semakin ditingkatkannya amaliyahnya, terpesona dia. Masya Allah, kok tidak emosian lagi aku. Dulu itu satu hari itu 2 kali bisa marah sama anak istrinya. Bapak ibu paling enak kita itu marahin anak, marahin istri. Kalau marahin tetangga bawanya kelai, teman. Dan paling enak marahin istri sudah. Makanya kata Rasulullah apa? Kalau kamu ingin tahu seseorang itu baik atau tidaknya, tanya istrinya. Coba tanya istrinya. Kalau sama tetangga dia marah masih bisa senyum. Tapi kalau sama istri marah, mana bisa senyum? Jangankan matanya, kupingnya merah. Nah, ini Masya Allah. Nah, maka zikir yang digurukan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini banggalah kita ahli thariqah. Mudahan ini semakin memberikan semangat, motivasi. Kata Rasulullah, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim wala fi nusyurihim. Dalam riwayat hadis yang lain, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun indal maut. Kata Rasulullah, tidak ada bagi ahli la ilaha illallah dia khawatir, cemas, takut, gelisah ketika menghadapi sakratul maut. Kenapa Rasulullah mengatakan itu?
Artinya isyarat bahwa sakratul maut itu dahsyat. Yang pertama. Yang kedua, hadis itu adalah berita gembira dari Rasulullah bagi ahli la ilaha illallah. Dia tidak akan takut, khawatir, cemas ketika dia menghadapi sakratul maut. Yang ketiga, hadis tadi bahwa itu adalah jaminan dari Rasulullah terhadap ahli la ilaha illallah. Rasulullah jamin. Dan itu berita gembira, jaminan dari Nabi bahwa ahli la ilaha illallah ketika dia menghadapi sakratul mautnya tidak takut, tidak khawatir. Dan itu isyarat bahwa sakratul maut itu dahsyat. Makanya Bapak Ibu, orang yang sekarat ini nggak mudah-mudah. Kan banyak riwayat hadis menjelaskan seperti ditusuk 1000 pedang, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup 1000 kali jauh lebih sakit dari itu. Nah ini siapa berani? Jangankan 1000 pedang nusuk kita, 1 pedang aja coba. Berani enggak? Pasti kita takut. Badan kita yang kecil ini kalau 1000 pedang habis badan kita ini. 1000 kali tusuk. Yang 5 kali tembak aja banyak bolong. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka pertanyaan kita, siapa yang bergelar ahli la ilaha illallah? Ini yang perlu kita dalami. Masuk tidak kita dalam kelompok yang dikatakan dapat jaminan Nabi itu dalam isyarat hadis itu tadi? Siapa yang bergelar ahli itu? Ahli itu orang yang ada pengetahuan tentang satu perkara, maka dia disebut ahli. Misalnya dia ahli, dia ada ilmu tentang membaikin jam, ada ilmu pengetahuan tentang membaikin jam, maka kita berkata kepada orang, Bapak itu ahli jam. Misalnya lagi dia ahli, ada ilmu pengetahuan tentang membuat bangunan. Bangunan rumah ini dengan sekian, dengan apa, dengan lebar sekian, dengan tinggi sekian dan sebagainya, maka dia akan simpulannya dengan memerlukan biaya sekian. Dia punya pengetahuan, maka orang itu disebut ahli bangunan. Nah, kita dalam berzikir ada ndak ilmu pengetahuan? Ada, diajarkan oleh ahlinya yang bersambung pengetahuannya sampai ke Rasulullah. Ndak asal nyebut la ilaha illallah, ndak asal nyebut la dari bawah pusat sampai otak. Apa bukan pengetahuan ini? Ilaha kanan, illallah dihujamkan ke kolbu di sebelah kiri. Nggak sembarangan la ilaha illallah itu Bapak Ibu. Kalimat yang paling agung di bumi ini. Tidak sembarangan kalimat itu, istimewa luar biasa. Nah, kita diberikan oleh ahlinya, diajarkan secara khusus, diminta, bukan kita dapat. Makanya sebelum ditalkin Bapak Ibu kan ditanya, Pak, minta enggak? Minta, diminta. Minta kepada ahlinya. Maka kita mengamalkan, insya Allah termasuk dalam hadis Nabi, tidak ada atas ahli la ilaha illallah khawatir, cemas, takut ketika menghadapi sakratul maut, ketika dia berada di dalam kubur, ketika dia berada di padang mahsyar. Karena 3 tempat ini adalah sesuatu yang dahsyat luar biasa. Karena Nabi mengatakan, kita belum pernah tahu bagaimana keadaan dalam kubur, kita belum pernah tahu bagaimana keadaan di padang mahsyar. Nabi sudah membocorkan ini dahsyat. Maka carilah ahli la ilaha illallah supaya kita nanti jangan khawatir, tidak takut menghadapi sesuatu yang dahsyat itu tadi.